ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, para wali santri, ada guru-guru ada enggak? Dewan guru kalau ada. Ini kebalik ya Mas ya, tulisannya? Oh enggak? Hah? Oh taib. Kita akan membahas satu kajian parenting menarik yang bisa menjadikan panduan pedoman bagi para wali santri, para penimang buah hati anak-anak kita yang riang, yang lucu akan terus menjadi baik dan lucu, menyenangkan, menundukkan pandangan kita. Sejalan dengan doa harapan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang menentukan pandangan, menenangkan hati, dan mereka menjadi imamul muttaqin. Suatu hal yang menjadi watak daripada anak-anak kita, perkembangan anak kita itu biasanya anak umur 1 sampai 4-5 itu menyenangkan. Nah, 5 sampai umur 7 itu sudah mulai menyusahkan. 7 sampai umur 15 itu sudah merepotkan. Nah, apalagi ke sana menyusahkan, merepotkan. Itu suatu hal yang kita harus terima, kita harus hadapi. Terutama usia antara 7 sampai 15. Yang disebut di dalam Islam adalah usia tamyiz dan baligh. Ini adalah masa paling krusial, ini adalah masa yang paling fundamental. Krusial karena terjadi berbagai gejolak fundamental ketika kita ingin mendasari pola hidup, maka pada umur ini. Makanya Rasulullah SAW katakan, muru auladakum bisolati wahum abna'u 7 sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Karena ini adalah umur bunga itu sedang mekarnya. Ya, seperti kalau kita sekarang ini mungkin umur-umur yang bisa dikatakan orang adalah umur emas, ya. Tayyib. Saya akan perkenalkan ini ya, anak. Di dalam pandangan Islam, anak itu kata Allah di dalam surat Al-Kahfi, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Taib. Anak adalah anak dan harta dan anak itu perhiasan dunia. Bapak Ibu sekalian tahu, ciri utama perhiasan itu ada 4. Dibanggakan, dipamerkan, dipandang indah, dan dibuat simpenan. Ternyata anak-anak yang kita miliki, anak-anak yang kita lahirkan itu tidak
jauh, bahkan mirip dengan perhiasan. Seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Anak seringkali kita banggakan di depan orang lain, di depan tetangga kita, di depan saudara-saudara kita. Ya kan? Kita pamerkan ya, kelucuannya, kecerdasannya, ya, keriangannya. Oh, anak saya itu Mbak begini-begini. Pokoknya kalau tidur diceritain, makannya diceritain. Semuanya dipamerkan, dipandang indah. Bagaimana anak seperti Rasulullah ketika menggendong cucunya, menimang cucunya, menciumnya. Ya, huma raihanataya, keduanya bunga semerbak wangi di dalam kehidupan saya. Allahu Akbar. Kemudian dibuat simpenan. Emas yang kita beli, yang kita gunakan sebagai berhias, itu rata-rata ada niatan untuk digunakan simpanan nanti kelak kemudian. Barangkali saya mengalami masa tua sakit-sakitan buat untuk berobat. Anak saya barangkali nanti kalau dewasa menikah buat untuk tambahan biaya. Sebagai apa? Simpanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ungkapan surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Masya Allah. Ini. Jadi di sinilah. Sudah mulai umur-umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 15 tahun mulai tampak sekali makna yang diinginkan oleh Allah, fitnah. Tuh. Apalagi kalau kita trader mendidik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-waladu samratul qalbi. Anak itu buah hati. Subhanallah. Bahkan belahan jiwa. Wa innahu majhalatun. Sesungguhnya anak itu bikin bodoh orang tua. Betapa banyak anak-anak kita melalaikan dari murajaah Al-Quran, murajaah ilmu, bikin kendor kita belajar. Ya. Majbanatun bikin kita pengecut. Ya. Ya. Bukankah seperti itu? Wahai Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus kemudian mabkhalatun bikin bakhil. Ya. Jadi mulai seret infak demi anak, mulai mengurangi jatah sono sini yang dulu ya dijadikan sebagai amal jariyah ya. Kan demi anak, semester anak, pakaian anak, sekolah anak berkurang surut, akhirnya mabkhalatun bikin bakhil orang tua. Mahzanatun bikin sedih. Makanya sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah orang tua itu senang disusahi anak. Tuh. Gimana Bu? Pak? Ngikutin ya. Senang disusahi anak. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini pengertian anak di dalam Islam ya. Ini makna dan maksud Allah hadirkan anak di dalam kehidupan kita. Bisa zina, bisa fitnah. Bisa sekarang fitnahnya minimal 4 segmen. Majhalatun, majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun. Bikin bodoh orang tua, bikin pengecut orang tua, bikin bakhil orang tua, bikin susah orang tua. Oke. Sekarang kita mencoba untuk mempelajari ini, ya. Tanda-tanda balik pada anak laki-laki sekarang kita pelajari. Ini
Nomor 1, mimpi basah. Ya. Ini kalau anak laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Kemudian yang kedua, berusia 15 tahun. Walaupun perempuan nanti agak lebih dini ya, tapi rata-rata laki perempuan tidak jauh beda. Yang ketiga, tumbuhnya bulu kemaluan. Ini tanda balik pada anak. Ini kalau kita sekarang ini bicara masalah tadi, judulnya adalah mendidik, ya, membina, menghadapi anak balik pada usia now. Oke. Nah, kalau perempuan di sini hampir sama, mimpi basah berusia 15, kadang-kadang 13, ya. Terus kemudian tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, bedanya dengan laki, haid dan hamil. Seandainya perempuan tidak punya tanda-tanda itu sampai dewasa, kemudian menikah lalu hamil, sudah cukup. Ya. Menjadi tanda-tanda balik, kan gitu. Ya. Jadi ini dimohon diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, wali santri yang dirahmati Allah, penting untuk mengetahui ini. Karena ketika anak kita laki atau perempuan masuk pada usia balik, maka dia harus mulai terkena beban kewajiban agama. Bahkan dia sudah mulai berdosa kalau tidak sholat. Dan dosanya ditanggung sendiri, bukan orang tua. Dia sudah mulai berdosa kalau tidak menutup aurat. Dia sudah mulai berdosa kalau dia ikhtilat antara laki dan perempuan. Makanya tidur, di dalam masalah tidur, kita sebagai orang tua dianjurkan untuk memisah. Di dalam hadis Rasulullah memisahnya itu sejak umur 10 tahun. Ya, Rasulullah katakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu umur 7 tahun untuk salat. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahuma fil madaji', pisahlah mereka di dalam tempat tidurnya. Karena ini akan berdampak pada satu konsleting seksualitas. Dan ini di dalam Islam itu jenis pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual di dalam Islam itu tidak seperti ala Barat. Jadi pendidikan seksual ala Islam adalah kita kenalkan apa yang ciri-ciri balik, apa yang harus dilakukan ketika sudah usia balik, apa konsekuensi usia balik. Terus kemudian apa saja sekarang ini yang wajib dilakukan ketika sudah umur usia balik. Itu, ya. Tayyib. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian kita sudah mulai menghadapi masalah anak. Makanya kini kita coba, ya, masalah anak masalah. Jadi anak masalah atau bermasalah atau masalah anak itu selalu mengitari kehidupan rumah tangga. Dan itu semuanya hadirin sekalian, sebagian besar anak-anak yang bermasalah memberi ruang orang tua atau guru untuk belajar dan praktik kesabaran, kasih sayang, toleran. Makanya dari sini orang tua akan terlatih kesabarannya, toleransinya. Toleransi itu maksudnya kelonggaran dia di dalam menghadapi masalah anak, perilaku anak, ya, ngambeknya anak, nakalnya anak, itu semuanya. Nah, kearifan di dalam menghadapi anak, kebijakan di dalam menghadapi anak, dan puncaknya adalah keadilan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'dilu baina auladikum," bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Hadirin sekalian, orang tua dituntut untuk ini, Pak, ya. Kalau sekarang anak kita bermasalah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mentakdib, mengajari mereka itu adab. Bapak Ibu sekalian, sekarang lembaga pendidikan kalau tidak bisa menjadi wahana transformasi nilai akan bubar. Orang tua kalau tidak bisa menawarkan sebagai alat transportasi ini transformasi nilai, keadaban, kearifan, ya, karakter, akhlak, maka orang tua tidak akan dinilai oleh anak. Makanya zaman sekarang pendidikan itu tekanannya bukan memberikan anak itu menjadi ilmu, pinter, melimpah ilmu pengetahuannya, tidak. Itu sangat mudah untuk ditempuh oleh siapa saja. Bahkan orang kafir bisa. Ya. Orang sekarang ini kita lihat orang Amerika, orang Korea, ya, bisa memberikan satu ruang informasi pengetahuan cukup kepada anaknya, bahkan lebih baik. Ya. Dan mungkin tidak perlu sekolah karena informasi ilmu pengetahuan bisa kita dapat di Google. Tapi yang kita tidak dapatkan adalah transformasi nilai, keadaban. Makanya inti daripada pendidikan adalah ini. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui terdapat kesalahan yang cukup fatal di dalam masalah kaitannya dengan pendidikan, yaitu corruption knowledge. Terjadinya korupsi ilmu pengetahuan. Artinya kita secara salah menanamkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, yang akhirnya adalah loss adab. Akhirnya adalah ketiadaan adab. Dan ini yang parah di dalam kehidupan kita sekarang. Kita temukan banyak sekali anak-anak tidak beradab kepada gurunya, kepada orang tuanya. Akhirnya nanti mereka ketika hidup di tengah masyarakat akan menjadi pemimpin gadungan. Karena kulukum ra'in, masing-masing kita itu adalah pemimpin, minimal memimpin diri kita. Pemimpin gadungan. Pemimpin rumah tangga, ya, keliru-keliru. Menjadi pemimpin sekolah, melakukan berbagai macam penyimpangan. Karena apa? Sumber alat untuk memimpin itu saja sejak awal sudah salah. Yaitu apa? Corruption of knowledge. Ya, kesalahan ilmu akan menumbuhkan kesalahan dalam aplikasi dan akhirnya apa? Ruang gerak kehidupan kepemimpinan itu akan terjadi error dan salah. Itu kan gitu. Nah, sekarang ingin saya sampaikan tekanan pendidikan, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di Amerika terdapat penelitian bahwa 100 faktor yang menentukan pencapaian keberhasilan hidup itu antara lain faktor EQ tinggi itu berada pada urutan nomor 21. Jadi jangan bangga punya anak pinter. Ya. Sekolah top dan favorit pada urutan 23. Jadi jangan kita itu merasa girang kalau anak kita sekolah di tempat sekolah favorit. Sampai keterlaluan ya Pak ya, Bapak Ibu, ada sebagian kaum muslimin sampai rela menyekolahkan anaknya di tempat sekolah non-muslim. Allahu Akbar. Demi ini aja. Padahal menempati urutan 23. Lulus dengan nilai cum laude itu urutan 30. Jadi jangan bangga dengan anak kita itu ranking 1, ranking 2. Ya. Jangan bangga menempati 30 urutan. Nah, yang menentukan 10 besar, yang menentukan faktor keberhasilan hidup ternyata ini Bapak Ibu sekalian. Oh Masya Allah. Bersikap jujur kepada semua orang. Ini. Bagaimana pendidikan kita, di rumah kita, di sekolah kita,
melahirkan anak-anak yang bersikap jujur kepada semua orang. Tuh, ini Pak yang menentukan keberhasilan anak-anak kita nanti kalau sudah berlaga dalam kehidupan. Yang kedua, mempunyai disiplin yang sangat baik. Jadi biarpun sekarang ini Bapak Ibu sekalian ranking anak kita itu 1, komlot, tapi ternyata tidak disiplin. Dan itu terlatih dalam masalah disiplin tidur dan bangun. Coba ada semacam lagu sekolah dulu, bangun tidur, terus apa? Gosok gigi, mandi, merapikan tempat tidur, itu kan sebetulnya pengajaran disiplin. Ya. Sekarang tidak, ya. Yang disuguhkan, dicekokkan pada anak, ya. Hal-hal yang sekarang ini kalau nggak makan, minum, main, sudah. Sehingga akhirnya pola hidupnya tidak terbangun disiplin dengan baik. Nah, yang menentukan keberhasilan hidup ini bukan yang survei, bukan siapa-siapa, bukan juga dari Arab Saudi Pak, ini ya ibu-ibu, dari Amerika. Ternyata yang menentukan keberhasilan hidup nomor 3 adalah pandai bergaul. Dan itu telah dikokohkan oleh Islam. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang sabar atas bergaul, sabar atas gangguannya manusia itu lebih baik daripada enggak gaul. Bekerja lebih keras daripada orang lain, kerja keras, ulet, ini harus dilatih. Anak itu jangan dilatih manja-manja. Anak jangan serba dituruti. Jangan serba dihalangi untuk bersusah payah. Anda sekedar ngangkat tasnya aja pembantunya. Ya. Naik mobil aja ditenteng oleh emaknya. Ini enggak ngelatih. Sepatu dipakai oleh bibinya. Ini enggak benar. Memiliki semangat atau kepribadian yang sangat kompetitif. Nah ini. Kepribadian semangat yang kompetitif. Memiliki kualitas kepemimpinan amat baik yang kuat. Nih, mengatur hidup dengan sangat baik, memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk, ya, menangkap peluang yang tidak ditangkap dilihat orang lain, berani mengambil risiko keuangan. Jadi nomor 1, 2 sampai 5 itu semuanya ada di Islam Bapak Ibu sekalian. Inilah yang disebut dengan sekolah berkarakter, inilah sekolah yang disebut akhlakul karimah, inilah yang sekarang ini adab. Ya. Jadi saya tekankan sekolah Najah juga ya Bapak. Kalau memang begitu, biaya-biaya ekskul dan kegiatan ekskul itu antum arahkan ke 10 ini. Untuk apa antum sekarang ini bersusah payah membuat ekskul drum band? Jadi apa mereka setelah pinter drum band? Susah payah kita sekarang ini membuat ekskul pencak silat. Di mana? Lihat aja, semua ekskul kita ini ke 10 ini. Kalau ada link and match-nya lanjutkan. Kalau nggak ada link match, maka tinggalkan. Ngapain buang-buang duit, buang tenaga, waktu, ya? Gitu ya. Problematika sekarang ini pada usia balik Bapak Ibu, ini modal sosial termahal, gitu ya. Bangsa yang maju sangat ditentukan oleh masyarakat yang mempunyai karakter yang kondusif untuk bisa maju, yang disebut dengan modal sosial tinggi atau high trust society. Negara yang punya modal sosial tinggi adalah warganya yang mempunyai rasa. Nah, warga kita sekarang kebersamaan tinggi, rasa saling percaya, dan rendahnya tingkat konflik. Lah kalau sekarang ini saling iri, saling jegal, terus kemudian kita tidak saling percaya, konflik di mana-mana, wah negara hancur itu. Dan semuanya bisa terwujud kalau masing-masing individu menjunjung tinggi kebersamaan, loyalitas, kejujuran, kerja keras, dan menjalankan kewajibannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah inilah pendidikan yang kita harus tekankan.
Bagaimana anak-anak ini memiliki kebersamaan? Contoh, saya pernah di Jerman ada semacam latihan kebersamaan ini bahkan menjadi ujian. Ternyata anak itu disuruh untuk main di suatu tempat. Nah di sana ketika sekarang pakai sepeda-sepedahan, kemudian nabrak temannya, dia minta maaf enggak? Loh, sampai di situ. Masya Allah. Kemandirian. Disuruh untuk naik tram sendiri, bis sendiri. Kemandirian. Cebok sendiri, pakai baju sendiri. Coba bayangkan itu diuji pada waktu TK, dan itu ujian TK loh Bu. Di sini kelas SD, kelas 3, 2, 3 masih kaos kaki dipakein, sepatu dipakein. Aduh, apa kata dunia begini? Anak kelas 2, kelas 3 sepatu masih dipakein. Ya, di sono sudah nggak boleh, nggak lolos kalau anak sekarang belum bisa cebok sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, nggak lolos. Tuh, gitu. Nah, sekarang ini permasalahan kita. Problem utama bangsa adalah hilangnya adab. Ini Bapak Ibu, lihat. Umat-umat dahulu dikutuk oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya. Adakah kalian mendatangi suatu fahisyah yang belum pernah dilakukan pada umat-umat sebelumnya? Makanya Syauqi berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu tergantung akhlaknya, bertahan tidaknya. Jika akhlaknya lenyap, maka bangsa itu juga akan lenyap. Tuh, makanya sekarang ini bagaimana kita sekarang berfokus pada pendidikan berkarakter, dan karakternya tidak lain adalah karakter Islam, dan Islam lebih fokus lagi ahli sunnati wal jamaah yang telah mengaktualisasikan akhlakul karimah pada diri Rasulullah SAW dan cerminan daripada akhlak Quran sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah, maka kita harusnya umat yang akhlaknya paling tinggi. Taib. Ini 10 tanda bangsa itu hancur. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Tuh, jadi ini penggunaan bahasa dan kata-kata kotor dan buruk. Ini anak usia balik zaman Nuh ini Pak, Bu, semuanya sekarang di sini nih, 10 ini. Pengaruh peer group yang kuat di dalam tindak kekerasan, ya. Kekerasan berkelompok, tawuran dan yang lainnya, ya. Pengaruh peer group, ya, terus meningkatnya perilaku merusak dari seperti narkoba, alkohol, dugem, seks bebas, ya, tawuran macam-macam, ya. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, ya. Makin gak jelas moral baik dan buruk itu yang kayak apa, ya. Menurunnya etos kerja. Sekarang anak-anak kita itu maaf ya. Ya, ini ada penelitian Bapak Ibu sekalian, penggunaan IT, HP terutama di Indonesia itu berapa ya? 90% itu bukan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang produktif. Ya, bahkan menurunkan etos kerja. Hanya main game, hanya sekarang ini telepon-teleponan gak jelas, ya chat yang gak jelas itu. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Ya. Yang sudah kita ketahui di mana-mana bagaimana anak-anak itu kurang adab sesama gurunya, sesama orang tuanya. Nasallallahu al-afiyah. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Sekarang ini kita temukan warga negara yang cuek. Membudayanya ketidakjujuran. Ya. Bahkan dari level atas sampai bawah kita temukan ketidakjujuran ini. Adanya saling curiga dan kebencian di antara sesama warga.
Ini hal-hal yang memicu katanya Thomas Likona di dalam kitabnya Education for Character. Ya. Nah, bagaimana sekarang ini kita mencoba untuk menanamkan adab-adab ini kepada anak balik kita pada zaman Nuh. Gini, Pak. Coba satu persatu secara pelan-pelan, jangan frontal, umpamanya disiplin umpamanya. Coba anak ini kita paksakan selama 40 hari untuk disiplin, umpamanya sampelnya sholat jamaah. Ya. Dan kenapa 40 di sini? Saya ambil di sini dari pertama janin manusia itu kan perkembangan di dalam rahim sang ibu itu kan per 40 hari. Dan subhanallah Pak, Rasulullah katakan man shalla arba'ina yauman, barang siapa salat 40 hari, yudriku takbiratul ihram ma'al imam, menemukan takbiratul ihram bersama imam 40 hari. Kenapa? Ternyata untuk pendisiplinan. Makanya pendisiplinan itu, pembiasaan itu, terutama adab dibutuhkan 40 hari dipaksakan, 40 hari dibiasakan, 40 hari dibudayakan. Insya Allah kena. Dan ini merupakan satu tahapan-tahapan yang kita sudah uji di pondok pesantren IHBS di sini, dan ternyata Masya Allah hasilnya signifikan. Tuh. Nah, sedikit kita kenal karakter, apa sih itu karakter adab? Adalah etika sama dengan akhlak, yaitu ajaran tentang tingkah laku baik dan buruk, yaitu ya, yang ditetapkan Allah untuk kehidupan manusia. Ya, mau baik mau buruk itu karakter. Makanya ada orang karakternya malas, ada karakternya itu orang semangat, ada karakternya jujur, ada karakternya culas, kan gitu. Nah, itu biasanya mendarah daging. Makanya dikatakan karakter karena sudah mendarah daging, menyatu dalam sikap, pola dan sistem berpikir. Jadi berpikirnya sudah nggak bisa dirubah, kan gitu. Menyatu dalam sikap, pola, dan sistem berpikir. Mudah dipraktikkan atas kemauan dan pilihan sendiri. Ya. Terus kemudian, Mas, bekerja ini nggak berhenti kan? Hah? Nggak apa-apa kalau disuruh lanjut aja. Tapi jangan dok-dok gitu loh, kasihan ya. Mudah dipraktekkan, berarti artinya sudah automatically di dalam kehidupan seseorang itu, ya. Atas kemauan dan pilihan sendiri, ya, dilakukan bukan pura-pura dan bersandiwara, dan dilakukan semata-mata karena Allah, gitu ya. Terus kemudian, nah ini kita sudah mulai melihat kebutuhan dasar anak kita umur balik, Pak, ya. Anak itu semuanya adalah butuh prestasi. Nah, prestasi ini harus dikuatkan oleh dua kaki, yaitu hidupnya ini didasarkan atas aman dan mandiri. Nah, gitu kan gitu. Aman di sini artinya aman bisa secara biologis, aman bisa secara psikologis, aman bisa secara sosial, aman bisa secara spiritual. Artinya spiritualnya aman, diajarkan ajaran yang benar, tidak menyimpang dan sesat. Sosialnya aman, artinya pergaulannya di sini menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, tidak ada ancaman-ancaman, tidak ada bullying-bullying. Ya, kemudian aman secara psikologis, tidak ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Nah, aman secara biologis, kebutuhan makannya, minumnya, nutrisinya, dan pakaiannya terpenuhi. Nah, ini termasuk kebutuhan pendidikan, itu bisa masuk biologis, bisa masuk psikologis, dan bisa masuk juga spiritual. Nah, ini kebutuhan dasar anak. Nah, dari situlah kalau sudah aman dan mandiri, maka potensi dirinya akan tergali dengan baik. Ketika sekarang ini potensi anak itu tergali dengan baik, maka prestasi akan muncul. Begitu Pak Guru ya. Caranya bagaimana kita sekarang ini bisa mendapatkan anak ini berprestasi. Jadi jangan cuma sekarang berpikir
Kalau sekarang umpamanya anak itu gatalnya hilang gimana ya? Nah, kita harus berpikir cara yang paling mendasar untuk menghilangkan penyakit gatal itu. Apakah ini dikarenakan kurap, apakah dikarenakan alergi, atau apa? Nah, disinilah harus ada kaki aman dan mandiri. Anak itu harus bisa mandiri di dalam kehidupannya. Makanya kesalahan besar orang tua itu anak diperlakukan bak seperti raja. Dilayani, selalu dibela, selalu dibenarkan. Itu tidak benar. Sudah, Mas? Loh, kok disuruh berhenti tadi? Harusnya jangan dok-dok aja. Kasihan. Terus kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bagaimana kalau begitu cara untuk menggali potensi remaja, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menggali potensi remaja itu bagaimana caranya? Ini kebutuhan bukan hanya psikologis ya, kebutuhan biologisnya kita penuhi, kemudian kebutuhan sosialnya kita penuhi, sosiologisnya, terus psikologisnya, spiritualitasnya ya. Terus rasa aman tadi sama juga diterima di tengah pergaulan, diterima di tengah rumah tangga. Jadi anak itu jangan sampai dikucilkan. Jadi ada yang dimanja, tapi ada yang sangat dikucilkan. Terus adanya penghargaan diri, ya penghargaan diri dari mulai. Nah, di sini saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, harga diri itu akan muncul dari pertama itu ada diri ideal, alias anak itu bisa memiliki nilai-nilai yang bisa dijual, kan gitu. Terus kemudian yang kedua, harga diri. Setelah harga diri, maka citra. Ketika sekarang anak memiliki itu, insya Allah potensi berkembangnya itu akan ada. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, kurang berapa jam lagi Mas? 15 menit ya. Oke, sekarang kita akan supaya anak itu memiliki prestasi yang baik. Maka bagaimana kita usir kemalasan dia? Ini caranya. Cara mengusir kemalasan pada anak usia balik. Karena gini Pak, kenapa anak usia balik, terutama mereka yang SMP dan SMA kelas 1 itu malas? Karena hormon seksualitasnya itu sedang melaju tinggi ya, drastis. Makanya bawaannya pengen tidur, makannya banyak, malas-malesan itu sudah menjadi watak anak. Jadi jangan kita resah, jangan kita gundah, karena itu kondisi keadaan anak, perkembangan dan pertumbuhan badannya, perkembangan psikologisnya, pertumbuhan biologisnya, yaitu tubuhnya. Makanya dalam kondisi seperti ini, langkah orang tua yang wajib dilakukan adalah jangan membebani tugas dan pekerjaan kepada anak di luar kemampuannya. Jadi anak itu jangan ditekan-tekan, anak itu jangan dimarah-marah, anak itu harus ini, harus itu. Jadi berilah beban segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan anak. Jangan dipaksakan. Berilah sanjungan terhadap prestasi pekerjaannya.
Jadi prestasi apapun, dan saya ingin kasih catatan prestasi di sini Bu ya. Prestasi itu tidak harus rapot nilai, tidak harus sekarang ranking. Anak sekarang Bu, Masya Allah pada waktu liburan tertib sholat berjamaah ke masjid. Masya Allah itu adalah prestasi yang paling hebat. Anak perempuan Masya Allah rajin setiap pagi membantu anak-anak ini adik-adiknya untuk menyiapkan sekolahnya. Dan juga berbagai macam perlengkapannya karena kedua orang tuanya sibuk. Ini adalah prestasi hebat. Masya Allah. Anak sekarang ini bisa punya niat dari lubuk hatinya tanpa ada saran dari orang tua, bisa mengunjungi kakek neneknya, silaturahmi kepada saudara-saudaranya, prestasi. Subhanallah. Dengan idenya sendiri, dia mengumpulkan anak-anak tetangga untuk diajari Iqra, itu prestasi Pak. Jadi inilah prestasi yang hakiki di dalam kehidupan anak. Ya, biarpun anak kita rankingnya nggak pernah ada di kelas, biarpun anak kita mungkin nilainya buruk di kelas, tapi kalau memiliki prestasi-prestasi itu, banggalah kita memiliki anak yang hebat. Nah, ingatkan prestasi yang pernah diukirnya. Jadi ketika anak itu malas, biasanya terpuruk dengan suatu kondisi, karena dia kecewa dengan sesuatu kegagalan, maka ingatkan prestasi yang masa-masa lalu. Kamu kan dulu pernah ranking. Kamu kan Masya Allah anak hebat. Sholat jamaahnya rajin di masjid, menjadi imam. Subhanallah, kelas 3 sudah memberi kultum pada waktu Ramadan, kelas 3 ini SMA, ini semuanya adalah prestasi. Ini cara untuk mengusir kemalasan pada anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan resah dengan gelisah dengan kemalasan anak di usia-usia tersebut, karena itu watak hormon anak, terus kemudian biologis anak sudah mulai naik drastis, sehingga bawaannya pengen tidur, banyak makan dan malas. Itu sudah menjadi watak kebiasaan mereka. Nah, sekarang kita akan lanjut, hilangkan bosan dan jenuh. Biasanya anak-anak itu bosan, bete, jenuh. Apa yang dilakukan oleh orang tua pada saat seperti ini? Berinteraksi dengan cerdik dan bijak. Nah, mungkin kita ajak sesekali. Kecerdikan orang tua, ngobrol, anak itu jenuh, nggak bisa diajak komunikasi, kita ajak keluar, coba makan bakso bersama. Atau kita ajak jalan-jalan, ngobrol di saat naik mobil, begitu. Jadi ketika kita berinteraksi kepada anak yang sedang mengalami bosan, jenuh ini, kita harus cerdik, bijak. Jadi jangan selalu menyalahkan anak, ya. Jadi anak tersebut kondisinya dalam keadaan apa, dalam suasana apa, ya, kebutuhan apa yang dia sedang inginkan, ini harus dibaca dulu Pak, ya Ibu ya. Berikutnya membuat kegiatan yang inovatif dan kreatif, nah gitu kan. Ya bisa saja kita sekarang ajak buka puasa bersama, ini Masya Allah kan, yuk. Sekarang Adi yang memimpin, ya, Hidayat yang memimpin, ya, Adi Hidayat jadinya, ya. Terus kemudian Muhammad yang sekarang ini jadi imam sholat, ya, dan yang lainnya, inovatif. Kemudian kita ajak jalan-jalan ke Pantai Jompo untuk mengetuk hati dia yang keras, ya, inovatif, kreatif. Kita munculkan ide-ide untuk menghilangkan kejenuhan dan juga kebosanan sama anak. Terus kemudian mengikutkan pada kegiatan ekskul dan hiburan, ya, nggak melulu monoton, selalu tegang, serius, ya, bete, panik dan yang lainnya. Kita ajak ekskul yang sifatnya mungkin futsal, mungkin taekwondo, mungkin ada lagi hal-hal seperti panahan, hiburan, bahkan permainan-permainan besar, permainan kecil yang di sana bisa dilakukan anak-anak, ya, insya Allah. Selanjutnya bila anak membantah nih, biasanya Bapak Ibu sekalian jangan kaget, anak usia balik itu suka bantah, ngeyel kata orang. Kamu ngeyelnya sampai, ya. Jadi apa yang dilakukan orang tua ketika anak itu suka bantah?
meraih kepercayaan dan memahami diri dan kemauan anak, ya. Jadi kita raih kepercayaan dulu, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita itu bisa diterima anak, omongan kita, ucapan kita, saran kita. Lah kalau kita aja nggak dipercaya, emaknya nggak dipercaya, pasti Pak, ya, bantah aja nanti adanya itu. Terus kemudian memahami diri dan kemauan anak ini sebetulnya maunya apa. Siapa saja yang bisa memahami diri anak, kemauan anak, dia yang paling dipercaya. Dia yang paling diterima di dalam hatinya. Nah itu. Makanya kadang-kadang guru kadang lebih digugu oleh anak, lebih ditiru oleh anak, makanya jadinya guru. Terus kemudian lebih dipercaya sama anak, lebih didengar sama anak daripada orang tuanya. Kenapa? Tadi masalahnya guru bisa memahami keadaannya, situasinya, kemauannya, dirinya daripada orang tua. Kan gitu. Anggaplah sebagai sahabat. Nah, ini kita harus sering duduk bersama sejajar. Seperti sahabatnya Pak, Masya Allah, terutama sahabat. Banyak anak-anak di pesantren ini lebih lengket, lebih percaya dengan sahabatnya daripada orang tua gurunya. Kenapa? Karena dia bisa duduk sejajar, bisa bermain bersama, bisa memahami keadaannya, dan bisa memberikan suatu kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan hidupnya. Ya, bisa menjadi tempat curhat, bisa menjadi tempat gurau, karena mungkin di rumah mendapati orang tuanya tegang, ya, menjaga jarak dan serba strike kan gitu, ya, rigid di dalam hal apapun, nah gitu. Penuhi kebutuhan dan keinginan anak. Apa yang diinginkan penuhi dulu selagi tidak melanggar syariat Allah, itu nomor satu Pak. Jadi bagaimana kita itu untuk menghilangkan anak itu sifat-sifat membantahnya, coba pahami dan selami keinginan kebutuhan yang selama ini Bapak gagalkan. Seringkah kita itu menggagalkan kebutuhan, keinginan anak, ya, cita-cita anak, harapan anak, kepinginan anak. Contoh, ada di antara orang tua yang sering menolak permintaan anak, walaupun tidak semua harus dipenuhi. Itu kan gitu. Minta ini, sayang, ya nanti aja, sayang nanti aja. Makanya saya sering katakan, kalau anak itu diasuh kakek, ya itu dikasih kurang sayang. Kalau diasuh oleh orang tua banyak sayangnya, kurang kasihnya. Harusnya pendidikan itu kasih sayang. Sama kakeknya apa aja dikasih. Sama emaknya, ini mau beli sayang, ini mau beli sayang, ini mau ini sayang, ya. Harusnya kasih sayang kan gitu. Oke, seperti itu. Jangan suka memaksakan kehendak selagi bertentangan dengan syariat. Jangan tidak bertentangan dengan syariat, artinya kalau hal-hal itu tidak ada nilai-nilai syariatnya, tidak ada haramnya, udahlah jangan dipaksakan. Contoh, memilih ekskul di sekolah. Ada yang sampai orang tua, pokoknya kalau kamu nggak panahan, saya nggak mau biayain. Loh, kenapa? Toh kalau seandainya anak memilih ekskul futsal, nggak ada larangannya di dalam agama. Milih panahan nggak ada juga larangannya di dalam agama. Jangan bersitegang dalam hal seperti ini, sehingga menimbulkan atau menjadikan anak itu suka membantah ini. Jadilah teladan. Jadi kita lebih baik berekspresi di dalam tindakan, keteladanan, daripada kita berkata-kata, berorasi di depan anak. Nah, bangunlah hubungan dengan putra Anda secara aktif, ya, hubungan yang mesra, hubungan yang akrab, hubungan yang penuh dengan tadi itu seperti sahabat dengan putra Anda. Insya Allah sifat sikap membantah itu akan hilang sedikit demi sedikit biidznillah. Nah, yang saya katakan juga, anak umur 15 ini emosionalnya itu sangat berlebihan. Nah itu, ya. Makanya bagaimana kita menyembuhkan emosi? Bersikap lemah lembut, itu ya. Jadi anak kasar jangan kasar.
Anak sekarang ini gampang meletup-meletup, meledak-ledak, kita juga emosional. Jangan, hadapi dengan lemah lembut, ya, lapang dada. Tunjukkan cinta dan hangatnya hubungan, ya, dipeluk, ya. Jadi tunjukkan bahwa kita itu dekat, kita itu sayang, kita itu cinta, kita itu nggak ada masalah dengan kamu, kan gitu. Jangan kesal dan jengkel. Kita gampang kesal, gampang jengkel sama anak. Dan saya katakan tadi kenapa anak umur itu adalah emosionalnya tinggi, marahnya sangat meledak-ledak. Karena tadi masalah biologisnya sedang menanjak tuh naik drastis, ya. Hormonnya juga naik drastis, dan maaf, darahnya juga itu, darah mudanya itu sedang ABG, ya, naik. Jadi mudah emosi, marah dan yang lainnya. Ajaklah refreshing, rekreasi, olahraga, menikmati hiburan. Jadi kita tidak usah juga mahal-mahal refreshingnya. Olahraga pagi kita ajak, ya, rekreasi, olahraga bersama, menikmati hiburan. Umpamanya kita nonton film tentang kaitannya dengan perang Badar umpamanya bareng, atau kita ajak kemana. Nah, buat fun game. Fun game itu kalau kampungnya dulu itu ada gobak sodor, ada main umpetan, itu sebetulnya fun game itu, ya. Main bersama sehingga dari situ anak itu tercairkan emosionalnya, sehingga menjadi anak yang lapang dada, lembut, riang, insya Allah biidznillah. Nah, di sini selanjutnya kadang-kadang kita temukan anak itu minder, Pak, ya, minder, kurang percaya diri. Dan itu biasanya tanda-tandanya sejak dini. Tanda-tandanya pada zaman dahulu itu begini, pada zaman kecilnya, kalau diajak kemana-mana ketemu orang itu suka nangis, itu biasanya. Terus kemudian yang kedua, kalau ketemu orang nggak berani, suka ngumpet di belakang bokong ibunya, gitu kan gitu. Itu tanda-tandanya. Oleh karena itu di sini bagaimana kita tumbuhkan percaya diri, dia tidak minder. Pertama, jangan dihina dan direndahkan. Biasanya anak-anak yang suka direndahkan, suka diremehkan itu anak menjadi minder, ya. Anak tidak percaya diri. Ya, bahkan apapun kekurangannya itu selalu bikin ungkapan yang positif, ya. Carikan narasi yang baik untuk bisa anak itu adem pikirannya, adem hatinya, lega dengan berbagai macam keadaan dengan kekurangannya itu. Gali potensi positifnya, karena nggak ada anak yang lemah. Tapi yang ada adalah anak yang belum mampu menggali sifat-sifat positifnya, sifat-sifat kuatnya, kan gitu. Bila gagal dalam menjalankan tugas, ingatkan kesuksesan yang pernah diraih. Itu caranya, Pak. Jadi kalau ada anak gagal drop, itu ingatkan prestasi-prestasi yang pernah dicapai, kesuksesan yang pernah dia raih. Itu caranya. Berbicara dengan motivasi, ya. Jangan sekarang bentak-bentak, emosi, tapi bicaranya itu motivasi gitu loh. Jadi tapi jangan langsam juga, ya udah tenang sabar. Apanya gitu loh. Dari mulai awal sampai akhir katanya anak, tenang aja, sabar aja. Bicara itu makanya kita perlu belajar. Kasih masukan-masukan. Kasih motivasi, bangkitkan dedikasi. Dan berilah semangat untuk menatap masa depan. Enggak, kamu hebat. Masya Allah, kamu kalau ingin menjadi pegawai, ini ada yang pengen jadi tentara, atau pengen jadi pengusaha sukses. Sukses itu diawali dari kegagalan, dek. Mana ada orang yang sukses gak gagal, Masya Allah, lihat. Kasihkan contoh gagalnya Nabi Musa dalam mendakwai Fir'aun. Tidak menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memarahi Nabi Musa. Masya Allah. Kan gitu. Dan seterusnya. Gagalnya Nabi Nuh alaihissalam di dalam mengislamkan anaknya tidak merupakan suatu kekhilafan, ya, kelemahan. Nah, dan seterusnya. Dengarkan saat dia mengungkapkan isi hatinya, curhatannya. Dengerin aja. Anak ketika curhat.
Dari curhatan itu rata-rata muncul dari lubuk hati yang paling dalam, ibu sekalian, bapak sekalian. Nah, kawal hidupnya dengan kecintaan, kasih sayang, dan kehangatan. Insya Allah, anak akan pelan-pelan percaya diri dan akan pulih menjadi orang yang pede, menjadi orang yang hebat, kuat, dan sempurna biidznillah gitu. Nah, ini juga temannya sama pemalu dan minder, ajaklah kegiatan sosial dan berilah penghargaan atas perannya ya. Jadi orang kalau pemalu itu diajak bersosial, ketemu fulan, umpamanya di arisan keluarga, ya, ketemuan keluarga, walimah. Terus kalau ada tamu suruh salim, ya. Itu caranya. Kalau kecil kan biasanya lari-lari, marah-marah dia. Nah, itu ketemukan ya, satu dua diajak ke masjid, ya kan tahu ketemu banyak orang, biasanya nangis dia. Pemalu minder itu seperti itu. Bangkitkan semangat untuk berkiprah dalam hidup secara wajar. Kita ajak untuk baksos, bagi-bagi sembako ketika saat musim musibah, ke tempat-tempat musibah. Latihlah keberanian. Contoh, ketika ada pengemis disuruh untuk ngasih infak. Udah sederhana Pak. Ketika diajak masjid, berikan kesempatan untuk memasukkan uang infaknya ke dalam kotak infak yang ada di masjid umpamanya. Ajak untuk berbicara di depan di depan keluarganya, umpamanya ada ketemuan keluarga, ajak bicara, ayo sekarang si Khalid kenalkan namanya ke depan ini, itu ibu-ibu, bapak-bapak, paman semua, ayo. Kenalkan, dia hanya sekedar saya Khalid, sekolah saya, umpamanya, gitu caranya. Ajarilah untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Nah ini diajari sebelumnya. Gini, nanti kalau kamu ada sama keluarga besar, nanti kamu kenalan ya, sebutkan nama kamu dan sekolahan kamu dan umur kamu sekarang berapa. Itu caranya untuk melatih keberanian. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini juga termasuk ini penyakit umur balik adalah mengurung diri dan tidak bergaul. Ini sama, tidak ada yang bisa menaklukkan sifat ini kecuali mereka yang bisa diterima dan disegani anak tersebut ya. Ajaklah dialog aktif dan tematik. Nah, caranya apa? Jadi merebut kepercayaan dulu, disegani, diterima. Nah, terus setelah itu dialog aktif, tematik. Maksudnya gini tematik. Sekarang ajak bicara tentang masalah pentingnya sekolah. Biasanya anak seperti ini itu terus nggak mau sekolah ya. Putus sekolah atau sudah drop sekolah. Ada tematik pentingnya belajar. Dek, Masya Allah, ulama-ulama itu seperti Imam Al-Kisai itu. Masya Allah. Belajar nahwu sorof itu gagal sampai 4 kali. Tuh, terus ya. Terus kemudian tema apa nanti sosial, tema kaitannya infak, tematik. Sehingga anak akan terpola pikirnya, sehingga dia akan bisa menghilangkan tindakan-tindakan yang mengurung diri, tidak mau bergaul. Berilah penghargaan dan sanjungan atas kesuksesan yang dilampauinya. Terus kemudian kurang kontrol gerak, ajaklah berdialog seputar kesulitan yang dihadapi. Biasanya ada anak itu kalau jalan itu nabrak-nabrak, kalau jalan itu suka sempoyongan ya, nggak imbang, maka ajaklah berdialog seputar kesulitan yang dihadapi, hilangkan sifat merasa diawasi. Jangan banyak dikomentari. Berilah semangat untuk bergaul dan bergabung dengan teman-temannya. Dan ajaklah bermusyawarah tanpa harus menyinggung permasalahannya. Jadi kadang-kadang ada sebagian anak itu jalannya itu nabrak-nabrak, jalannya itu suka nggak seimbang gitu Pak. Ini kurang kontrol diri, ini juga penyakit. Nah yang terakhir yang kita ingin sampaikan adalah penyimpangan seksual. Makanya dalam kondisi umur remaja yang sudah mulai terjadi berbagai macam gejolak ya seksual, yang sudah tahu lawan jenis, yang sudah tahu keinginan-keinginan seksualnya, maka orang tua harus memberikan satu pengarahan yang baik. Ajaklah bicara tanpa malu tentang seks.
anatomi tubuh, batasan balik, tanda-tandanya, dan mandi junub serta haid, terutama perempuan ya. Memberi bimbingan seputar aurat laki-laki dan wanita, ini caranya. Memberi kegiatan positif kepada mereka. Nah, orang tua tidak boleh menunjukkan aktivitas mesranya. Ini bahaya, makanya hubungan seksual antara bapak ibu jangan sampai ditunjukkan kepada anak-anak atau kemesraan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang kita buka tanya jawab. Ini ada tentang masalah anak suka menghayal, ini nanti kapan-kapan. Ya, silakan. Kembali kepada para jemaah, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Insyaallah nanti akan dibacakan kepada Ustaz. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan dibacakan Ustaz. Pertanyaan. Dan sudah mulai menyukai lawan jenis, padahal masih kelas 3 SD. Anak umur biologisnya tumbuh berkembang pesat, umur kronologisnya tidak tumbuh kembang dengan baik. Umur kronologis adalah umur wajar, umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Umur biologisnya ini biasanya orang tua teledor di dalam membiarkan anak bersama gadget, bersama televisi, atau bersama bacaan-bacaan, atau tidak kontrol gaul sama ini. Tapi sekarang ini kebanyakan yang mendominasi pengaruh adalah gadget dan televisi, terutama film Korea. Drama Korea itu Masya Allah pendek tetapi sangat mempengaruhi otak dan juga pemikiran anak. Nah, caranya kita harus kontrol, nggak ada cara lagi. Kita bisa nggak mengontrol gadget anak itu? Bisa nggak kita itu mengontrol TV pada anak? Kalau kita bicara ngalor ngidul, kita sendiri tidak bisa kontrol, maka jangan bicara lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini seputar seksual ya. Inilah Pak menunjukkan bahwa tidak ada perhatian umat terhadap nilai-nilai yang dianjurkan Rasulullah. Islam yaitu disuruh untuk menjaga tidak khalwat antara laki-laki dan perempuan. Ini solusi yang pertanyaan pertama juga. Jangan biarkan anak kita itu bermudah-mudahan khalwat. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan bermudah-mudahan ikhtilat, bercampur baur sama laki dan perempuan. Makanya di sini pembelajaran di sekolah itu guru-guru harus mengawasinya. Ya. Kalau di kelas mungkin dipisah, di luar kelas kan tidak bisa dipisah itu kan. Makanya di sini harus ada pengontrolan secara cermat. Terus jangan sekarang anak dibiarkan untuk buka-bukaan aurat. Jadi anak itu harus diperkenalkan untuk menjaga aurat sejak sedini mungkin, bahkan umur 7 tahun tadi. Itu langkah-langkah untuk menghindari itu. Terus kemudian hindarkan film-film untuk melihat film-film yang mengarah ke sana, terutama drama Korea ya, film-film dari Barat itu sudah tidak ada pembahasan mereka. Ya. Kemudian kita harus adakan pencerahan tentang hubungan laki dan perempuan, ciri-ciri balik, terus kemudian hukuman-hukuman bagi orang yang sekarang ini terjebur ke dalam zina. Itu harus kita berikan mulai Pak. Kita harus motivasi bahayanya zina itu apa saja. Kita harus kenalkan kepada anak. Dan banyak buku-buku mengarah ke sana. Dengan cara itu insya Allah
kita akan bisa mengatasi itu. Nah, bagaimana menghadapi pelecehan seksual? Ya ini kalau sudah terjadi seperti ini ya kita harus berikan pelajaran lewat dilaporkan ke kantor polisi, ya. Itu pihak berwenang berwajib. Itu yang paling tepat, tidak ada lagi cara yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Sejauh mana kita sebagai seorang ibu ikut andil dalam menghadapi anak di masa balik, apalagi ketika sudah terdapat tanda-tanda balik tersebut. Contoh misalkan, apakah anak harus memberitahukan kepada kita sebagai orang tua bahwa pada dirinya sudah terdapat tanda-tanda balik tersebut? Khawatirnya mungkin tanda balik sudah ada, tapi si anak masih belum menunjukkan sikap menuju dewasa. Mohon penjelasan. Taib. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang tua itu sudah dianjurkan melakukan pendidikan, pengarahan dan pembimbingan itu sejak umur 7 tadi. Itu bukan hanya sholat Pak, puasa juga, bukan hanya puasa sholat, semua hal. Mulai kita kenalkan tentang haid, tanda-tanda darah haid, mulai kita kenalkan tanda-tanda balik buat laki dan perempuan. Kemudian konsekuensi balik itu apa? Kita tahu tanda-tandanya atau dia ngaku atau apapun. Kalau sudah umur 7 tahun pokoknya. Apalagi 10 tahun, apalagi 15 tahun. Itu aja. Soal anak nanti ngaku, alhamdulillah tidak ngaku, itu juga tidak ngaruh. Ya, tidak ngaruh akan pressure kita supaya anak-anak kita itu tahu tentang masalah hal-hal kaitannya dengan tanda-tanda balik, konsekuensi balik, hal-hal yang harus dilakukan orang yang sudah usia balik. Itu harus kita mulai umur 7 tahun tadi, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Iya. Ustaz, bagaimana cara mengatur penggunaan gadget pada anak usia tamyiz dan bayi? Kalau di sini adalah ketegasan aja dan juga saya sebagaimana kata Bill Gates loh Pak, ini kata Bill Gates. Bill Gates itu tidak mau memegangin gadget kecuali setelah umur SMA gitu loh. Ya. Caranya yang paling baik adalah dipinjemin aja, jangan ada HP milik sendiri, itu aja. Itu simpelnya ya. Allah a'lam bishawab.